Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari tematik 5A, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Manusia dan lingkungan tidak dapat dipisahkan karena Tuhan menciptakan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, kebutuhan untuk bertahan hidup, tempat tinggal, dan juga tumbuh dan berkembang. Kita juga harus memanfaatkan lingkungan dengan sebaik mungkin, seperti kita memberi makan hewan peliharaan dengan tumbuhan yang ada di lingkungan kita, dan kita juga bisa memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita menjadi kerajinan loh. Contohnya, membuat kerajinan dari tanah liat. Sekarang apakah ada yang tahu apa nama benda ini? Ya, betul, gerabah. Gerabah adalah barang pecah belah yang dibuat dari tanah bakar atau tanah liat yang dibuat secara tradisional. Gerabah berasal dari tanah Jawa, yaitu Pulau Madura. Gerabah dibuat dari tanah liat. Tanah liat yang dibentuk sesuai bentuk yang diinginkan, nah jadilah sebuah gerabah. Namun pembuatannya tidak semudah itu. Kita juga memerlukan alat-alat lain untuk mendukung pembuatan gerabah agar menghasilkan gerabah yang baik. Alat-alat pembuat gerabah ada alat umum dan alat khusus. Alat umum diantaranya cangkul, linggis, dan ember. Alat khusus ada panombu, panempa, pangorek, panyabungan, pangalet, pangajakan, pangabuan, panompal, werkower, pamatong, dan pungku. Nah, kalian bisa melihat di halaman 125 dan 126 untuk mengetahui arti dari alat-alat yang tadi ini sebutkan. Ini adalah alat pembuatan gerabah serta gambaran proses pembuatan gerabah. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berturutan. Proses pembuatan gerabah sebagai berikut. Kalian bisa membacanya secara teliti. Setelah melalui proses pembuatan gerabah seperti cara di atas, maka akan menghasilkan gerabah seperti ini. Gerabah yang sudah jadi harus dijemur hingga benar-benar kering. Selanjutnya akan dilakukan pembakaran gerabah agar gerabah menjadi keras dan kuat. Lalu gerabah disimpan di tempat penyimpanan gerabah dan siap dipasarkan. Ini sangat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Kita bisa memakai gerabah ini sebagai tempat menanak nasi, tempat memasak lauk, tempat memasak air, tempat menyimpan atau mengambil air, sebagai pot, sebagai hiasan, serta dapat digunakan menjadi bahan bangunan seperti genting, bata, angin, dan ubin. Gerabah ini telah memberikan banyak manfaat baik untuk perajin atau masyarakat dan untuk lingkungan kita. Perajin mendapatkan pekerjaan, sedangkan pembeli mendapatkan keuntungan karena harga yang murah, anti karat, dan mudah dibersihkan. Dan proses pembuatannya juga menguntungkan untuk lingkungan karena menggunakan alat yang tradisional dan anti polusi. Pada subtema 2, kita telah mempelajari bagian-bagian rangka anggota gerak atas dan bawah. Anggota gerak atas terdapat pada tangan dan anggota gerak bawah terdapat pada kedua kaki. Sistem gerak manusia terdiri atas tulang, otot, dan sendi. Pada pembelajaran subtema 2 kemarin, kita sudah mengenal berbagai bentuk tulang. Dan kalian pun juga sudah mempelajari berbagai jenis otot. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi tulang berdasarkan bentuk.
bentuk, dan fungsi persendian. Pertama, berdasarkan bentuk tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang rangka dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, tulang pipa, yang kedua, tulang pendek, dan yang ketiga, tulang pipih. Tulang pipa. Tulang pipa adalah tulang yang memiliki bentuk seperti pipa atau seperti bentuk tabung. Tulang pipa berisi sumsum yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Yang kedua, tulang pendek. Tulang pendek adalah tulang yang memiliki ukuran paling pendek, yang di dalamnya terdapat rongga-rongga kecil. Tulang pendek terletak di tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Ketiga, tulang pipih. Tulang pipih adalah tulang yang berbentuk pipih. Tulang ini termasuk ke dalam tulang dada, tulang rusuk, dan tulang tengkorak kepala. Tulang di dalam tubuh kita saling berhubungan. Hubungan antar tulang dihubungkan oleh sendi. Dan terdapat 6 sendi yang termasuk sendi gerak. Pertama, sendi engsel, yang kedua sendi putar, yang ketiga sendi pelana atau sendi sela, yang keempat sendi peluru, yang kelima sendi luncur, yang keenam sendi kondiloid atau elipsoid. Sendi engsel adalah sendi yang gerakannya satu arah seperti sendi pada siku. Sendi putar berada antara tulang leher yang pertama dan tulang tengkorak. Sendi pelana atau sendi sela berada antara tulang telapak tangan dan pangkal ibu jari. Sendi peluru adalah sendi yang menghubungkan antara tulang lengan atas dan tulang lengan bahu. Sendi luncur berada antara tulang pergelangan kaki dan tangan. Dan sendi kondiloid yang menghubungkan antara tulang pengumpil dengan tulang pergelangan tangan. Berikut adalah penjelasan mengenai tulang dan persendian. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, kalian harus mengerjakan tugas halaman 127 dan 134 sampai 135 nomor 1 dan 2. Selamat mengerjakan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.